Halo, perkenalkan nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 201017134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video, yaitu diskusi video mengenai strategi produk. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Oke, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, coba saudara sebutkan pembicara di ketiga video di atas. Pembicara ketiga video di atas yaitu Dr. Teti Herawati SPMSI, yang kedua Dani Indrajuna, dan yang ketiga Beni Ada Akbari. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di ketiga video di atas. Ketiga pembicara di video tersebut menjelaskan mengenai strategi produk. Dari yang dijelaskan di video, menjelaskan produk sebagai nilai, yang berarti konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai tertinggi. Untuk memperoleh nilai dari produk, konsumen mengorbankan uang, tenaga, pikiran, dan waktu. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Dan konsumen juga dapat memperoleh manfaat fungsional atau berdasarkan kemampuan produk melakukan fungsi dasarnya, atau emosional atau perusahaan positif. Dan ekspresi diri atau seperti siapa saya di mata orang lain dari produk menurut Acker tahun 1991. Dan kebijakan dan strategi produk. Dan ada juga mengenal customer value pada dunia marketing. Dalam hal itu, penerapan konsep customer value yang baik juga akan memudahkan dalam menjalankan sebuah bisnis, mulai dari menentukan harga sesuai dengan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan sampai memenangi persaingan dengan kompetitor. Bisnis. Customer value merupakan manfaat yang diterima pelanggan menyeluruh, baik itu tangible maupun intangible, yang dikurangi pengorbanan yang sudah dikeluarkan dengan mendapatkan informasi. Pertanyaan yang ketiga, manfaat apa yang Anda peroleh dari ketiga video di atas? Manfaatnya, menurut saya, bahwa untuk menjalankan bisnis dan supaya bisnis dan produk kita dikenal di kalangan banyak orang, bahwa kita juga perlu memperhatikan strategi produk itu. Dan dengan ketiga video tersebut, saya dapat menambah ilmu dan pengetahuan saya tentang strategi produk dan macam-macam hal yang ada dalam strategi produk untuk memasarkan produk. Pertanyaan yang keempat, yaitu cari materi tentang strategi produk dari berbagai sumber dan buat ringkasan dan ungkapkan hasil ringkasan dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Strategi produk yang merupakan suatu strategi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya, dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Dari pengertian strategi produk ini, ada aspek yang harus diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk, yaitu produk inti atau core product, yang merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Jadi dengan begitu, dengan kata lain, manfaat produk yang diharapkan itulah yang merupakan produk inti. Ada juga bentuk strategi produk. Nah, jadi apa saja bentuk-bentuk strategi produk yang dapat digunakan oleh perusahaan? Di sini ada 6 strategi produk yang digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, positioning. Bentuk strategi yang pertama ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar maupun kecil. Strategi ini mengacu pada cara perusahaan membentuk citra agar bisa terbentuk kesan tersendiri mengenai produk di benak pelanggan. Metode ini biasanya diluncurkan agar produk perusahaan bisa menjadi lebih populer dibandingkan pesaingnya. Yang kedua, overlapping. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan dan para product developer. Strategi ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketer memunculkan persaingan antara
produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. Tujuan dari bentuk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. Metode ini biasanya digunakan perusahaan karena biasanya perusahaan memiliki stok bahan dan alat yang lebih, sehingga mereka memutuskan untuk membuat produk baru. Yang ketiga, produk baru. Membuat produk baru yang juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Ini akan menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan strategi yang jitu untuk buat perusahaan populer. Yang keempat, product design. Ini merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan dan ini akan membuat produknya akan terlihat lebih menarik dan menjual. Yang kelima, elimination. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan finansial sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memangkas beberapa lini produk yang pernah diluncurkan perusahaan. Yang keenam, differentiation. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Jadi perusahaan bisa membuat rentang harga yang berbeda atau menyertakan nilai serta fungsi pada produk yang tidak serupa.